Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Erna Marcella dengan NIM 210102442. Di sini saya akan memaparkan secara singkat hasil dari ketiga laporan survei yang saya dan kelompok saya lakukan. Dimulai dari pendahuluan, tujuan, metode survei, apa yang digunakan, hasil survei, kesimpulan, dan saran. Dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Ronaldo Aprianto, SE, MSI. Yang pertama, saya akan menyampaikan pendahuluan. Pada saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat dan begitu banyak usaha kreatif dan inovatif yang mengembangkan ide-ide mereka ke dalam suatu bisnis yang menguntungkan. Ide ini bisa muncul dari beberapa usaha yang sudah ada, bahkan usaha yang belum ada sebelumnya. Seperti di Kota Lubuk Linggau, sudah banyak mengembangkan bisnis makanan. Semua pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk makanan mereka lah yang mereka tawarkan itu adalah produk makanan yang terbaik. Usaha yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat adalah usaha makanan atau usaha kuliner. Kualitas makanan menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan dan keberhasilan restoran tersebut. Kualitas makanan merupakan hal yang terpenting dari keseluruhan kualitas yang diberikan dan diharapkan dapat membuat hubungan positif bagi kepuasan pelanggan. Yang diinginkan oleh konsumen ialah apabila suatu pelayanan yang diberikan itu baik dan sesuai harapan mereka, maka konsumen akan memberikan penilaian yang baik juga terhadap pelayanan di rumah makan tersebut. Yang berikutnya, saya akan menyampaikan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengetahui pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, mempengaruhi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat berkunjung kembali. Yang akan saya jelaskan nanti di hasil penelitian. Kemudian, metode survei. Metode survei apa yang digunakan? Metode survei di sini itu menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Apa itu penelitian deskriptif? Ialah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai atribut secara mandiri, baik satu atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan elemen lain. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat rasa, kualitas pelayanan, harga, peminat, dan menu makanan yang disampaikan oleh pelaku bisnis jasa makanan dan minuman yang ada di Kota Lubuk Linggau kepada pelanggannya. Tujuan dan metode apa yang digunakan dalam survei kali ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari survei. Yaitu hasil survei. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas berdasarkan hipotesis penelitian, yaitu membahas pengaruh kualitas makanan, kualitas pelayanan, pilihan menu, harga, tempat terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama, saya akan membahas hasil dari kualitas makanan yang ada di sebelah antara sebelah Bindip dan sebelah Bandung. Kualitas makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di kedua rumah makan tersebut. Dari sekian banyak pendapat pelanggan kedua rumah makan tersebut, rasanya sama-sama enak. Tetapi ada yang menyatakan bumbu di sebelah Bindip lebih terasa, juga terlalu kental. Tapi di sebelah Bandung ada yang menyatakan terlalu kental. Kualitas pelayanan. Dari hasil wawancara dengan pelanggan kedua rumah makan tersebut, yaitu sebelah Bindip dan sebelah Bandung, ada yang menyatakan bahwa pelayanan di restoran sebelah Bindip cukup lama, sedangkan sebelah Bandung pelayanan cepat tetapi kurang ramah. Harga. Dari hasil wawancara, pelanggan kedua rumah makan tersebut menyatakan
Harga. Dari hasil wawancara, pelanggan kedua rumah makan tersebut menyatakan bahwa harga di restoran sebelah dinding lumayan mahal karena harga menjamin cita rasa. Sedangkan untuk di sebelah Bandung, harganya cukup jangkau. Lalu tempat. Dari hasil wawancara konsumen di masing-masing kedua restoran tersebut, yaitu di sebelah dinding, tempatnya kurang strategis, panas, tetapi bersih, dan juga tersedia tempat parkir yang cukup luas. Namun untuk kendaraan mobil tidak bisa masuk dikarenakan lorongnya sangat sempit. Restoran sebelah Bandung letaknya sangat strategis karena di pinggir jalan, namun agak sempit. Kualitas makanan di kedua rumah makan ayam. Dari sekian banyak pendapat, pelanggan kedua rumah makan tersebut menyatakan rasanya sama-sama enak, tetapi bumbu tepung di rocket chicken lebih terasa, juga tidak terlalu banyak minyak. Kalau di Albaik Chicken, ada yang menyatakan terlalu asin, ada juga menyatakan cita rasa ayamnya itu pas. Kualitas pelayanan. Dari hasil wawancara pelanggan kedua rumah makan tersebut, semua menyatakan harga terjangkau. Tempat. Hasil dari wawancara konsumen di masing-masing kedua restoran tersebut, yaitu konsumen menyatakan bahwa tempatnya bagus, nyaman, bersih, fasilitas lengkap, sehingga kalau konsumen ramai bisa kebagian tempat duduk. Tidak banyak yang menunggu. Lalu ada juga free wifi, sehingga pelanggan lebih betah, santai, dan bisa sambil mengerjakan tugas. Kualitas makanan dan pilihan menu yang ada di Cendol. Di Dawet Ayu menawarkan varian campuran yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Sedangkan di Cendol Linggo tidak ada varian lain, hanya terdapat varian original saja. Menu yang tersedia di Dawet Ayu juga beragam. Tersedia campuran alpukat, nangka, durian, dan juga spesial. Harga. Dari hasil wawancara pelanggan kedua tempat tersebut menyatakan harga di Dawet Ayu beragam sesuai dengan campuran, dimulai dengan harga Rp6.000 sampai Rp10.000 per porsinya. Sedangkan untuk Cendol Linggo, harganya cukup terjangkau, hanya Rp5.000 untuk satu porsinya. Tempat. Kedua tempat tersebut di Dawet Ayu, tempatnya sangat strategis, bersih, dan juga tersedia tempat parkir motor yang cukup luas. Sedangkan tempat di Cendol Linggo tidak tersedia tempat untuk minum dikarenakan lokasinya yang berada di pinggir jalan dan menggunakan gerobak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Harga yang sesuai dengan kualitas, yaitu harga yang mencerminkan citra produk atau harga yang bersaing dengan harga produk yang lain, dan yang paling penting ialah harga terjangkau bagi kalangan semua orang. 2. Produk. Produk yang diinginkan konsumen ialah produk yang sesuai dengan kebutuhan atau produk berkualitas baik, aman, sehat, dan kemasannya juga menarik. Saran. Menurut saya, sarannya yaitu sebaiknya masing-masing penjual tidak mudah untuk berubah rasa agar pelanggan tidak mudah untuk berpindah ke pedagang lain karena rasa yang sering berubah dan kurang. Maka lebih baik penjual untuk menambah pilihan menu agar pembeli tidak mudah bosan dengan menu yang ditawarkan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan keterkaitan public figure dengan iklan. Pada segmen ini saya akan membahas tentang janji jiwa. Janji jiwa menargetkan kepada konsumen dengan ukuran kisaran 15-25 tahun, yaitu kalangan remaja, khususnya pelajar dan mahasiswa. Janji jiwa menyasar penikmat kopi dari kelas menengah dengan mengusung nuansa lokal dalam setiap menu yang ditawarkan. Penamaan menu juga yang sangat lokal, jadi daya tarik tersendiri sehingga orang bisa menyebut bersamanya dengan mudah. Dengan komposisi janji jiwa yang terdiri dari berbagai macam rasa, contohnya itu kopi susu, kopi regal, matcha latte. Kau tidak heran jika janji jiwa ini tidak hanya menargetkan untuk konsumen laki-laki saja,
akan tetapi juga banyak untuk wanita. Seperti public figure Ririn Ekawati yang mempromosikan produk Cenjiwa dari kalangan usia 25 tahun ke atas, diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup yang praktis dan menginginkan stamina yang prima dan energik, seperti aktivitas keseharian yang sibuk bekerja, belajar, atau pada saat malam hari menyukai tidur malam, nongkrong bersama dengan teman, maupun relasi, berkumpul bersama keluarga, dan kegiatan menonton bola. Cenjiwa menyediakan roti panggang atau toast yang cocok untuk dijadikan sebagai teman minum kopi. Bahkan terdapat menu bundle atau paket roti dan es kopi yang cocok dijadikan untuk teman sebagai pekerja. Tak heran jika Cenjiwa populer di kalangan remaja hingga dewasa. Berikutnya itu menargetkan Cenjiwa untuk kalangan pelajar, didasarkan pada konsumen muda, biasanya lebih mudah menerima produk baru dibandingkan dengan produk konsumen kalangan tua yang bersifat konservatif. Selain itu, pada umumnya, pola konsumsi bagi kalangan remaja, khususnya pelajar dan mahasiswa, lebih dari 5 kali per minggu, atau bisa dikatakan setiap hari. Karena biasanya mereka menganggap bahwa mengkonsumsi kopi adalah bagian dari budaya dan gaya hidup mereka. Demikian penjelasan hasil survei saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.